Berapa omset kamu satu bulan dari kopi? Palingan satu hari itu uang kotornya ya 1 juta lebih itu uang kotornya. Standby, rolling bos. Nazla Al-Nasyar. Syar. Apa kabar sayang? Baik, alhamdulillah. Umur berapa Nazla? 16 tahun, November baru 17. November baru 17. SMA di mana? SMA di SMA 4. SMA 4. Sibuk apa aja? Sibuk jaga toko. Jaga toko. Nazla katanya dari kecil udah dagang. Terus katanya sekarang jadi owner kopi apa? Nitis. Nitis. Di mana tuh? Di Jalan Air Hakim di samping Mall Matahari. Wih, mantap. Jadi ceritain dong, kok kamu bisa kepikiran dari SD buat cari duit gitu? Disuruh orang tua kah? Enggak, dulu mama kan memang dari dulu kan mama dagang ya kan. Ngambil baju di kayak supplier gitu. Jadi Nazla tuh emang dari kecil suka ngikut mama ngambil dagangan. Jadi kayak sempat mikir kayak enak ya jualan, kayak enggak diatur-atur orang gitu ya kan. Kalau kemana-mana tinggal pergi gitu, enggak kalau kerja di kantornya susah kan. Itu SD kepikiran seperti itu? Waktu SD udah punya pemikiran kayak emang udah tua gitu? Suka sama jualan. Kayak bebas aja kan gitu, punya penghasilan sendiri. Jadi kayak dari jualan-jualan gitulah Nazla bisa dapat yang Nazla mau gitu. Kamu dikasih jajan tapi sama Dikasih jajan. Tapi kamu pinginnya dapat sendiri juga? Kadang kalau misalnya mau beli ini, nantilah dulu gitu kan. Jadi Nazla tuh kayak nggak bisa nih, harus apa nih gitu, jualan gitu. Tiba-tiba punya pikiran kayak gitu. Luar biasa banget Nazla. Nilai kamu gimana selama kamu dagang? Nilai sekolah? Stabil sih. Stabil ya, standar, nggak tinggi nggak rendah gitu. Biasa aja. Terus dari SD, SMP juga jualan? SMA jualan juga. Nah, coba ceritain tuh tingkat-tingkatannya tuh. Waktu SMP Nazla tuh jualan Milo. Ya, Milo apa? Milo sasetan, terus terus Nazla setrika, jadi kan kayak beku gitu kan, jadi permen. Nah, bisa dimut-emut orang gitu kan. Jadi Nazla jual tuh lumayan penghasilannya kan. Jadi Nazla tabung berapa bulan tuh dapat iPhone 5. Itu umur berapa? Itu kelas 1 SMP. Umur berapa ya? Kelas 1 SMP 19. Udah bisa beli iPhone 5 sendiri. Berapa waktu itu harganya? 1 juta lebih sih. Lumayan lah ya. Tahun berapa tuh? 2017 ya. Oh, masih muda banget. Sama lah kayak aku, kurang lebih umur kita ya. Terus lanjut, langsung jadi buka warung kopi. Ada dagang yang lain nggak? Ada Milk Bar, dessert box gitu. Gimana tuh? Pertama sih kayak waktu kemarin kan waktu libur panjang kemarin baru-baru tuh kan Nazla tuh kayak nggak ada buat gitu di rumah. Jadi mama bilang ngapa nggak jualan dessert box gitu kan, mama ada resepnya, nanti ada yang jual. Udahlah Nazla jual coba kan, pertama open PO itulah sampai sekarang udah nggak lagi kan karena kopi. Jadi udahlah, jadi fokus ke Nitis dulu. Nitis ini kopi, jualan produk apa aja? Kopi, terus minuman kekinian gitulah. Waktu mau buat itu apa aja yang kamu persiapin? Mental sih, karena kan banyak ya kan coffee shop yang udah terkenal kan, jadi kayak sempat minder kayak aku nih nggak punya nama sama sekali gitu. Jadi kayak mental ya sih. Hebat dan luar biasa banget. Budak Pontianak, umur baru berapa ya? 16 tahun, dari SD, SMP udah punya mental pedagang ya. Emang pinginnya nanti kuliahnya apa? Kalau Nazla kuliah tuh supaya dapat lebih pengalaman aja sih, kayak ndak bilang kau harus kuliah nih ya biar jadi sukses gitu kan. Ndak, kayak Nazla tuh kuliah biar dapat lebih pendidikan lebih tinggi aja sih kalau kuliah. Jadi mau bagaimanapun nanti tetap harus kuliah. Nazla. Tapi kan kuliah juga berpengaruh ya sama cara pikir ya. Teman juga. Bener, yang pasti teman. Harus tuh walau bagaimanapun ya. Tapi nggak semua juga teman kadang-kadang baik, ada juga yang ribet, akhirnya nyusahin, bukan yang ngebantu, tapi nyusahin. Tapi bagusnya kuliah sih. Tapi kamu kuliah, rencananya di mana? Kuliah, harus kuliah. Bapak bilang gimana pun harus kuliah. Iya, di mana rencananya?
Di Untan sih. Jurusan Pengennya apa? sih, pengen ekonomi sama kayak kakak. Oh gitu. Terus boleh tahu nggak, mungkin mendekati lah, berapa omset kamu 1 bulan dari kopi? Palingan satu hari itu uang kotornya ya 1 juta lebih gitu. Lumayan lah ya. Itu uang kotornya. Wow. Itu buat kamu. Iya, sama kakak berdua. Oh, kakak kamu nih punya peranan penting nggak dalam? Peranan penting. Dia kan Nazla kan apa ya, kayak nggak bisa sih Nazla ngatur-ngatur uang gitu. Nazla lebih suka kayak di bar gitu. Nazla yang kayak kalau ngaduk menu-menu baru gitu. Oh jadi kalian bagi tugas ya? Kakak itu yang ngatur uang karena dia memang suka ngitung. Karena orang akuntansi. Oh, Jadi gitu. kakak yang ngelola uang. Tapi selain itu apa? Kamu ngapain aja? Di mana? Cuma di bar aja? Di bar itu ngapain sih? Ya bikin kopi. Oh, kamu juga bikin kopi. Nazla juga private sih, sebelumnya kan belum pernah kan kerja di coffee shop, apa pengalaman kan belum pernah. Jadi Nazla kemarin sempat private. Cita-cita besar kamu tuh apa? Jadi pedagang sih. Pedagang apa? Pedagang kopi sih, kayak punya coffee shop yang besar, karena Nazla tuh suka gitu di bidang itu. Jadi kalau misalnya kerja sebar apapun di coffee shop, kalau emang kita suka kan jadi semangat kan. Jadi Nazla gitu aja sih, daripada kayak nggak suka gitu kan, jadi nggak semangat kalau kerjanya kan. Oh, mantep. Bapak-bapak semuanya tercengang mendengarnya ya kan, termasuk saya gitu. Nasla, terus aku mau tanya lagi Nasla, kalau nanti kamu dikasih pilihan dengan gaji yang besar, bekerja, atau dengan membuat usaha yang sekarang kamu buat, kopi, tapi hasilnya di bawah dari gaji kamu. Misalnya kamu mau digaji 100 juta, tapi di usaha kamu akan dapatnya cuma 50 juta. Mana yang kamu pilih? Usaha sendiri sih, karena Nazla tuh orangnya paling apa ya, paling nggak suka diatur gitu. Nazla tuh lebih suka dengan cara pemikiran Nazla sendiri gitu. Kalau kita punya usaha sendiri kan kita ngatur diri sendiri kan gitu. Tapi usaha yang lain gimana, masih jalan? Enggak. Cuma nitis ya nih. Sekarang fokus di ke nitis. Kayak gitu. Terus guru-guru kamu tahu kamu dagang juga? Tahu. Gimana reaksi mereka? Kan ini kan sekolah online kan, jadi biasa tuh pagi tuh udah mulai ya kelas online. Biasa kan Nazla kan pulang dari coffee shop kan jam 1:30. Biasanya pagi kalau malam minggu kan jam 1:30. Jadi tuh kadang tuh bangun jam 11 siang. Sedangkan kelas online udah selesai kan, jadi biasanya kayak kena tegur lah sama guru, sampai mama bilang nggak boleh kayak gitu. Mama bilang kau jualan sekolah. Emang papa mama apa sih yang kamu rasain selama kamu jadi anaknya, kok kamu sekarang ngerasa bisa jadi pedagang di usia yang muda banget? Apa ya, mama sama bapak tuh itu sih apa namanya, kayak dukung apapun lah gitu. Dari jualan apa sih namanya, dari jualan kopi apa sih, botol ya kan, botol, mama memang dukung gitu. Nggak pernah kayak nggak usah lah deh, fokus sekolah dulu, nggak pernah gitu. Karena mau Nazla di sekolah atau di dagang, kesuksesan kan emang terdiri sendiri kan, bagaimana cara kita ngaturnya aja kan. Bener. Dari papa mama atau manggilnya apa, bapak? Mama sama bapak. Mana kedua orang tua yang paling deket? Mama. Kenapa? Ya gimana ya, memang nggak tahu. Karena lah. mungkin mama di rumah terus. Mama di rumah terus. Dulu mama pedagang kan? Dagangnya di rumah juga? Dagangnya mama dulu buka geprek kalong di nitis dulu. Oh jadi ini kamu nerusin punya mama. Mama tutup. Umur Mama berapa mama tutup. sekarang? 38. Masih muda. Iya masih muda dong. Iya kan? Kamu bisa jadi anak yang punya pemikiran positif, terus ngerti mental. Kamu ngerasanya itu emang kebentuk karena mama bapak atau bagaimana? Iya, bentuk didikan mama bapak. Nggak tahu juga sih, karena memang setiap 3 beradik gitu kan pasti punya sifat yang berbeda-beda gitu. Belum tentu yang Nazla punya kakak punya, belum tentu yang kakak punya Nazla punya gitu kan. Jadi nggak tahu juga sih, Nazla nggak tahu ngapa Nazla berpikiran kayak gini gitu. Ya, jadi kamu kalau ngobrol sama orang-orang tua tuh masuk aja dong ya? Masuk aja. Terus kamu kalau ngobrol sama anak kecil masuk nggak? Atau sama teman-teman sepantaran kamu? Masuk. Teman-teman kamu bisa berpikiran sama seperti kamu nggak? Kalau kata teman-teman bilang, di antara mereka tuh Nazla yang paling dewasa gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa kayak
coba tanya Nazla gitu. Oh, jadi kamu banyak teman. Sekarang masa Covid. Kamu berani banget eksekusi di masa Covid. Is crazy gitu kan. Gila gak sih? Iya sih. Kok kamu bisa berani gitu bukanya saat Covid, mempersiapkannya di masa Covid? Di masa Covid juga. Ya mau enggak Iya, mau makanya aku gitu. berpikirnya gini, kamu nyiapinnya dari awal tahun karena Covid di pending, terus baru berarti selama Januari sampai dengan bukan Januari. Sampai enggak, maksudnya dari Januari sampai dengan Agustus. Ya Agustus ya. Itu masih persiapan. Belum. 2 minggu sebelumnya mempersiapkan. Oh gitu. Baru ada Tapi udah tutup tuh usaha Mama. Memang udah lama. ada rencana mau tutup karena kan di situ kan Mama kan ada anak sekolah kan. Jadi waktu Covid kan sekolah kan libur. Jadi tuh kayak sepi gitu. Jadi Nazla bilang, terus di saat sepi pun Nazla nih malah aja ngopi kan di luar. Sekali Mama bilang, ramai lama. Kalau mungkin beda kayak rumah makan kan. Jadi orang lebih suka nyantai kali kan. Jadi Nazla bilang, udah lama buka coffee shop aja biar ada sama kakak yang mau mikir-mikir jalan apa-apa lah. Jadi pas besok lusa langsung panggil tukang apa langsung. Dan modal awal siapa? Minjam sama Mama. Berapa kamu pinjam sama Mama? 50 juta. Wow, dan kamu berani gitu minjem? Minjem. Yang bilang minjem itu kamu atau kakak kamu? Ya berdua sih. Wow. Dan kalian ganti nih? Iya ganti, harus dong kan minjem kan. Gila tuh. Anak kecil. Bayangin. Jadi minjem ke Mama karena pikiran tadi mau usaha. Terus Mama mengiyakan. Mama bilang Nazla ya kurang yakin ya kan. Aduh gimana nih kok ndak balik nih. Terus Mama bilang gini, kalau misalnya pun ndak balik ndak apa-apa gitu kan. Mama ikhlas gitu. Memang sekarang asalkan positif. Asalkan Nazla tuh udah berusaha gitu kan. Jadi Mama ngomong, ndak apa-apa lah Dek, kalau misalnya ndak itu kalau ndak terganti ndak apa-apa lah gitu. Yang penting kita udah ada usaha kan. Meyakinkan Mama aja sih. Jadi kalau misalnya lagi sepi, ya wajar lah Mak sepi Mak, kan hari hujan Mak gitu. Oh jadi Mama kamu juga kadang-kadang protes? Dan protes sih kayak, alah Dek macam mana nih Dek, sepi Dek gitu. Kadang kan kanan kiri kan orang rame gitu kan, biasa tempat kita sepi gitu. Mantep banget ya. Mama juga orangnya bener-bener yang ngedorong anak banget ya. Nggak dibebanin. Enggak. Bapak juga nggak ada ikut campur? Papa ada bantu, ikut campur? palingan ya itu ngawas-ngawas tukang. Terus kalau misalnya ada apa-apa, Bapak kayak misalnya tidak bisa dipekerjakan dengan cewek lah gitu, Bapak ikut campur gitu. Terus berapa karyawannya sekarang? 3. Oh gitu ya. Jadi 3 kamu yang bikin? Nazla bertiga bikin. Kalau kakak sih jarang sih di bar, palingan cuma jadi kasir. Nazla sama barista sama asisten barista. Nazla berdua. Minumannya apa aja tuh kopinya? Ya kopi, red velvet gitu. Kayak kopi-kopi kekinian gitu lah. Pengalaman kamu ya selama kamu usaha, hal yang gak mengenakan jadi pengusaha itu apa? Hal yang paling gak mengenakan nggak ada sih, enak-enak aja. Jadi kamu nikmatin banget ya. Kalau rugi gitu apa yang kamu rasain? Rugi ketika kamu ngerasa wah ini lagi nggak untung gitu. Oh ya udah berarti belum rezeki gitu. Oh gitu aja. Pernah nggak ketipu atau punya karyawan? Nggak pernah ketipu. Nggak pernah ya. Belum pernah ya. Belum pernah. Tapi bakalan ngerasain tuh biasanya. Pasti. Iya kan? Dan kamu udah siap sama mental itu? Iya siap, karena kan emang udah pilihan dari awal kan. Kamu dewasa banget sih, aduh gemas. Nazla, apa sih pesen-pesen kamu buat teman-teman yang mungkin seumuran kamu sekarang mau ikut berdagang? Pesannya, Iya. jangan takut untuk mencoba gitu kan. Kalau misalnya kita usaha, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Kalau misalnya memang udah jalannya kita di situ, pasti ada lika-liku gitu. Pasti di saat itu kita pasti ada down, misalkan kanan kiri kita yang bisa bikin kita down, omongan-omongan orang yang bikin kita insecure gitu kan sama hasil kerja kita. Tapi pokoknya yakin gitu kan, yakin terus berusaha, berdoa, yakin gitu. Apalagi kalau misalnya punya orang tua yang support, pasti insya Allah bisa lah. Yang paling penting support orang tua sih. Support orang tua. Doanya ya kan. Nazla, makasih waktunya udah hadir di podcast kita. Jangan lupa subscribe, like and share. Thank you ya waktunya Nazla. Makasih sayang. Iya.